Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Soli Oleh dengan NIM C1D1 21011, mana di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Cyber Security Management. Pokok pembahasan yang akan dibahas yang pertama, apa itu PSE? Yang mana PSE adalah penyelenggara sistem elektronika. Dan yang kedua, apa manfaat dari PSE bagi masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? Dan apa aturan pemerintah yang mengatur terkait PSE? Dan bagaimana cara mendaftar PSE? Dan apakah ada aturan yang dibuat Kominfo ini sudah tepat? Dan gejolak permasalahan PSE di Indonesia. Yang pertama, apa itu PSE? PSE sendiri adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem elektronika yang digunakan untuk menjalankan transaksi keuangan elektronik di Indonesia. PSE bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem tersebut aman, stabil, dan terpercaya untuk penggunaannya. PSE bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan sistem yang terintegrasi dengan seluruh jaringan elektronik yang digunakan oleh bank, perusahaan kartu kredit, dan penyedia jasa keuangan lainnya. PSE juga harus memastikan bahwa infrastruktur tersebut memenuhi standar keamanan dan privasi yang ditetapkan oleh regulator dan badan pengawas. Manfaat dari PSE, yang pertama, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan elektronik. Dan yang kedua, ada keamanan transaksi keuangan elektronik. Dan yang ketiga, perluasan akses pelayanan keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ada pula undang-undang dari PSE yang pertama, terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan yang kedua, Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 1227 PBI 2010 tentang penyelenggaraan sistem elektronik pembayaran dan nomor 20/6 PBI 2018 tentang penyelenggara transaksi pembayaran. Dan ada pula Undang-Undang dari Keputusan Menteri Keuangan nomor 190 KMK 06 2017 tentang penyelenggaraan sistem elektronik penyelesaian transaksi dan nomor 94 KMK 08 2018 tentang penyelenggaraan sistem elektronik uang elektronik. Dan bagaimana cara mendaftar di PSE? Yang pertama, persiapkan dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan. Dan yang kedua, daftarkan perusahaan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan yang ketiga, ikuti proses pemeriksaan dan verifikasi oleh regulator yang terkait, termasuk pemeriksaan keamanan, keandalan, dan ketersediaan sistem. Dan selanjutnya, jika semua persyaratan telah terpenuhi, perusahaan akan diberikan izin sebagai PSE oleh regulator yang terkait. Setelah mendapatkan izin sebagai PSE, perusahaan dapat memulai menyediakan layanan keuangan elektronik kepada masyarakat dan perusahaan. Apakah aturan yang dibuat Kominfo sudah tepat? Menurut pendapat saya, aturan yang dibuat oleh Kominfo terkait PSE merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggara layanan keuangan elektronik beroperasi dengan baik, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Regulasi ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen atau pengguna layanan keuangan elektronik dari risiko penipuan, keamanan data yang lemah, dan layanan yang tidak stabil. Dalam proses pembuatan regulasi, Kominfo juga melibatkan para pemangku kepentingan seperti asosiasi perusahaan teknologi, perusahaan keuangan, dan masyarakat melalui diskusi dan konsultasi publik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri serta dapat diterapkan secara efektif. Dan ada pula gejolak PSE di Indonesia. Gejolak yang pertama, persaingan yang ketat antara penyelenggara layanan keuangan elektronik yang beroperasi di Indonesia, seperti perusahaan teknologi, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Dan ada pula kebutuhan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan teknologi yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan keuangan elektronik, sehingga memerlukan dukungan dari pihak investor yang besar. Tingginya biaya operasional dan risiko keamanan yang harus ditanggung oleh penyelenggara layanan keuangan elektronik, terutama terkait dengan penipuan, kebocoran data, dan kerentanan sistem. Dan yang poin keempat, kepentingan yang beragam dari pemangku kepentingan termasuk regulator, perusahaan teknologi, perbankan, lembaga keuangan, dan konsumen yang kadang-kadang saling bertentangan dan memerlukan pendekatan yang
tepat dan seimbang. Dan ada pula gejolak yang kelima, perubahan regulasi dan kebijakan yang sering terjadi, sehingga memerlukan penyelenggara layanan keuangan elektronik untuk selalu memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dan gejolak yang terakhir, adanya masalah teknis dan kegagalan sistem yang kadang-kadang terjadi, yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen pada layanan keuangan. Baiklah, sekian terima kasih. Saya akhiri.